Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar lagi matematika. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan membaca bacaan basmalah tadi, semoga materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik ya anak-anak. Hari ini masih pada materi pecahan, namun kali ini kita akan belajar pecahan sederhana, kemudian membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Apakah kalian masih ingat tentang pecahan senilai? Nah, untuk lebih mengingat kembali, coba sekarang perhatikan contoh pecahan berikut ini. Nah, ini merupakan dua pecahan yang senilai, yaitu 6/12 senilai dengan 1/2. Lalu, apakah kamu dapat membuktikan bahwa pecahan 6/12 senilai dengan 1/2? Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, tadi ada 6/12 sudah ditemukan ya, sudah dinyatakan bahwa 6/12 senilai dengan 1/2. Sekarang akan kita buktikan. Nah, caranya kita akan membagi bilangan 6 dan 12 dengan bilangan yang sama. Kira-kira bilangan berapakah yang dapat dibagi 6 dan 12? Ya, betul. Kita coba dengan bilangan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 3/6. Kemudian, apakah 3/6 masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Bisa ya, 3 kita bagi dengan 3 dan 6 bagi dengan 3. Maka hasilnya 1/2. Nah, kita sudah mendapatkan 1/2. Lalu apakah 1/2 masih bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya? 1 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Jadi, bilangan pecahan 1/2 merupakan pecahan sederhana dari 6/12. Jadi bentuk pecahan sederhana dari 6/12 yaitu 1/2. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang pecahan sederhana. Jadi pecahan sederhana itu merupakan pecahan yang paling kecil, pecahan senilai yang nilainya paling kecil. Nah, sekarang coba kita ulang lagi, kita latihan lagi ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini. Nah, ada pecahan 10/20. Kira-kira bilangan berapakah yang dapat dibagi 10 dan 20? Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. 20 dibagi 2 apakah bisa? Ya, bisa. Kita bagi dengan bilangan 2. Maka hasilnya 5/10. Kemudian apakah 5/10 masih bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya? 5 bisa dibagi dengan 5? Bisa. 10 apakah bisa dibagi dengan 5? Bisa ya. Kita bagi dengan bilangan 5. Maka hasilnya 1/2. Kemudian apakah 1/2 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Nah, anak-anak, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama sampai diperoleh pecahan terkecil atau pecahan yang paling sederhana. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pecahan sederhana. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan.
Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut ini ya. Ada pecahan 1/4 dan 3/4. Manakah yang lebih besar nilainya? Ya, coba kita perhatikan gambar pecahan 1/4. Nah, pada gambar 1/4 ini terdapat satu bagian yang diarsir. Kemudian bagian pecahan 3/4 terdapat 3 bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir lebih banyak ini menandakan bahwa pecahan itu lebih besar. Sehingga berdasarkan daerah yang diarsir, maka pecahan 1/4 kurang dari 3/4 atau 3/4 lebih dari 1/4. Nah, perlu diingat ya anak-anak, bahwa untuk tanda seperti ini adalah menunjukkan lebih dari atau lebih besar. Kemudian untuk tanda seperti ini menandakan kurang dari atau lebih kecil. Jadi, dapat disimpulkan untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan pembilangnya. Pecahan dengan pembilang lebih besar adalah pecahan yang bernilai lebih besar. Nah, tadi kita bisa melihat apakah penyebutnya ini sudah sama? Sama ya, sama-sama 4. Kemudian kalau sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya saja, bagian atasnya. Nah, bagian atasnya, jika ada bilangan yang lebih besar, maka itu menunjukkan pecahan yang lebih besar. 1 dan 3 lebih besar yang mana? 3 ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan yang lebih besar yaitu 3/4 atau 3/4 lebih dari 1/4. Nah, kemudian bagaimana cara membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda? Tadi kan sudah membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, jika penyebutnya berbeda bagaimana? Nah, yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya kan masih berbeda, 3 dan 4. Kita samakan terlebih dahulu. Kita cari bilangan berapakah yang dapat membagi 3 dan 4. Nah, 12 ya, jadi kita akan menyamakan kedua penyebutnya dengan 12. 12 apakah bisa dibagi 4? Bisa. Kemudian 12 apakah bisa dibagi 3? Bisa ya. Nah, yang pertama kita akan samakan dulu penyebutnya masing-masing. 3/4. 3/4 kita samakan penyebutnya dengan cara 4 dikali berapakah? Hasilnya menjadi 12. 3 ya, jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian sama juga dengan pembilangnya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka hasilnya 9/12. Kemudian kita samakan pecahan yang kedua. 1/3. 3 dikali angka berapa? Hasilnya 12. Dikali 4. Betul. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Begitupun dengan pembilangnya, kita kalikan dengan bilangan yang sama. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, dapat disimpulkan bahwa 9 lebih besar dari 4. Maka 3/4 lebih dari 1/3 atau 9/12 lebih dari 4/12. Dapat disimpulkan bahwa membandingkan pecahan berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terbesar ataupun terkecil? Nah, cara mengurutkannya, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Urutkan pecahan 2/3, 1/2, dan 3/4 dari yang terbesar. Nah, pertama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kan penyebutnya berbeda, 3, 2, dan 4. Maka kita akan mencari bilangan berapakah yang dapat membagi 3, 2, dan 4.
Ya, betul, bilangan 12. Kita samakan penyebutnya dengan bilangan 12. Kita cari satu persatu. 2/3 sama dengan 3 dikali berapakah hasilnya 12? 4 ya, 3 kali 4 sama dengan 12. Kita samakan dengan pembilangnya, 2 kali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya 8/12. Kemudian yang kedua, 1/2 sama dengan 2 dikali berapakah hasilnya 12? Ya, dikali 6. Maka 2 kali 6 sama dengan 12. Dan pembilangnya juga dikali 6. 1 kali 6 sama dengan 6. Hasilnya 6/12. Kemudian yang ketiga, 3/4 sama dengan 4 dikali berapakah hasilnya 12? Ya, dikali 3. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasilnya 9/12. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 9/12, 8/12, 6/12. Atau 3/4, 2/3, 1/2. Nah, itu urutan pecahan dari yang terbesar. Jika dari yang terkecil, tinggal kita balikan saja. Maka urutannya menjadi 1/2, 2/3, 3/4. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang pecahan sederhana dan membandingkan pecahan, serta mengurutkan pecahan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam pecahan, macam-macam bentuk pecahan ya. Nah, untuk hari ini, silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.